Jumpa lagi trader semuanya bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini tanggal 16 Maret tahun 2022. Seperti biasa trader semuanya, saya akan membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini. Kita akan membahas secara fundamental dan teknikal terhadap beberapa mata uang, beberapa pair yang akan kita tradingkan. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia dimanapun berada. Oke trader, tanpa membuang waktu lama lagi, kita akan coba langsung masuk ke layar analisa kita pada hari ini ya trader ya. Di sini saya akan mencoba membawakan analisa kita. Oke, trader semuanya. Seperti biasa trader, kita akan selalu mulai analisa harian kita ini dengan mata uang euro angkel saham dolar. Trader, pada perdagangan pagi sesi Asia, euro meneruskan kenaikan ke arah 1.100 di sekitaran 1.1090 dengan turunnya dolar Amerika di tengah membaiknya sentimen pasar yang mendorong turunnya dolar Amerika ya. Pada perdagangan malam sesi Amerika, ini ceritanya kemarin ini. Pada perdagangan malam sesi Amerika pada akhirnya tertekan turun seperti biasa trader. Dari awal saya udah bilang bahwa ini dolar sebenarnya euro angkel saham dolar ini paling gampang. Biasanya di sesi Eropa dia tuh pasti akan naik, menguat. Contoh, pasti di sesi Amerika dia pasti akan melemah. Ya terang aja di sesi Eropa, Amerika lagi tidur. Ya jadi dia pasti akan menguat. Sebaliknya di saat sesi Amerika, orang Eropa itu siap-siap tidur, orang Amerika siap-siap kerja. Makanya kenapa pada sesi malam, sesi Amerika akhirnya tertekan turun ke 1.0950 karena dolar Amerika berbalik menguat karena naiknya yield obligasi Amerika Serikat angkel saham. Nah, sedangkan ada berita negatif trader. Berita negatif datang dari China, di mana Republik Rakyat Tiongkok ini mengalami peningkatan kasus COVID sehingga menyebabkan kota di dekat ibu kota Beijing mengalami lockdown ya. Jadi ceritanya Cina ini mengalami lockdown ya trader ya. Oke trader, sekarang kita coba masuk langsung ke platform ya. Kita coba masuk langsung ke platform punyanya Amarket ya. Oke, saya akan coba langsung. Nah ini dia ya, terlihat. Nah trader, saya coba lihat di cara garis besar sentimen pasar pada hari ini. Kan saya kalau trader melihat dari webinar-webinar saya selalu menggabungkan 3 buah analisa. Analisanya adalah pertama analisa fundamental, analisa teknikal, dan analisa sentimen pasar. Nah ini selalu saya dalam menganalisa itu saya memberikan batas rentang harian dulu ya. Setelah dapat rentang harian ya, kita sentimen pasar kita lihat dulu ya. Kita bisa melihat bahwa rentang harian atau sentimen pasar pada hari ini gimana. Nah, sentimen pasar, kalau berbicara tentang sentimen pasar itu kan cuma ada bullish, bearish, dan sideways. Nah, sentimen pasar pada hari ini, terutama pada hari ini, khusus untuk Euro USD bisa dilihat dengan jelas bahwa kemungkinan besar Euro USD pada hari ini dia akan bullish ya. Dia akan bullish ya trader ya. Oleh karena itu trader, saya cuma mau sedikit memberikan informasi buat trader bahwa kalau dia udah mulai bullish seperti gini sampai mau masukin pasar Eropa, itu kemungkinan besar dia akan selalu kuat terus untuk bullish ya. Kita udah lihat di sini kemungkinan besar dia akan bullish ya. Nah, coba kita lihat di time frame yang lebih pendek ya, supaya kita bisa tahu kapan kita open posisi. Nah, sudah sangat jelas di sini trader bahwa saya coba memberikan rentang harian dari 1.09483 ya sini ya, sampai 1.09790. Jadi rentang harian dari Euro USD ini cuma di sekitar sini aja ya. Nah, bagaimanakah pergerakannya ke depan ya? Kalau kita lihat di sini, oke, dia dari RSI dia agak sedikit menunjukkan penurunan, walaupun ya kalau kita lihat ya dia udah agak sedikit naik. Setelah itu dia sampai titik tertinggi hari ini ya, barusan hari ini ya di titik 1.09760. Setelah itu trader bisa lihat. Sebenarnya trader bisa lihat setelah dia menembus dari moving average di sini, ya dia akan sedikit bermain-main sini, bergerak sini ya. Nah, setelah itu karena dia tidak bisa menembus, oke dia balik arah. Nah,
tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam hitungan 1 jam ke depan ini sebagian besar ini ada bearish yang akan menopang pergerakan. Oleh karena itu menurut analisa saya di time frame 1 jam ini sampai menunggu di pasar Eropa dibuka, kemungkinan besar nih dia akan terjadi penurunan. Kalaupun penurunan dia akan terjadi menurun, itu dia akan mencoba untuk menembus sampai di titik sini 1.09613 ya. Nah, apabila dia sudah bisa menembus, tidak kemungkinan dia bisa turun lagi ya ke bawah. Tapi kalau menurut prediksi saya, sekecil-kecilnya dia turun ya, mungkin dia akan turun paling terkecilnya itu dia turun taruhlah di sini ya, 1.09560. Tapi menurut saya nanti dia turun sampai di sini. Tapi menurut prediksi saya setelah itu dia tidak tertutup kemungkinan dia balik lagi naik ke atas. Dan dia akan mencoba sampai ke 1.09774 di sini ya. Nah, ini dia. Karena sesuai dengan orang bilang sentimen pasar yang terjadi ya. Nah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba menuju sampai ke 1.97760 di sini ya. Ini nih, dia bisa menembus di level di sini, moving average 100 di sini ya. Nah, kalau dia bisa menembus ya artinya dia akan menuju ke resisten 1 dan lain-lain. Nah, cuman kalau menurut prediksi saya, kalaupun dia naik, dia untuk bisa sampai ke rentang harian 1.09790 itu sangat luar biasa untuk hari ini ya. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan semua akan tergantung dari news yang keluar ya, dan kita akan lihat arah pergerakan di saat pasar Eropa dibuka. Jadi kalau pasar Eropa dibuka, saya masih punya keyakinan bahwa dia masih bisa naik sampai titik pertamanya itu di sekitar sini 1.09765 ya. Itu adalah titik pertama apabila dia akan mengalami kenaikan ya. Nah, selanjutnya apakah dia bisa menembus rentang harian dan dia menembus langsung ke resisten 1? Nah, itu kita harus melihat lagi. Prinsipnya kita akan melihat lagi. Tapi kalau secara garis besar saya melihat dia tidak tertutup kemungkinan dia bisa tembus. Ya, karena kalau kita lihat dari sentimen pasar hari ini tidak tertutup kemungkinan dia akan naik terus ya. Memang pembukaan pasar Asia dia agak sedikit menurun, tapi saya sangat optimis bahwa dia akan naik. Apalagi kalau trader lihat di sini ya, tidak lama lagi ini akan terjadi titik perpotongan di sini ya, yang ditunjukkan oleh stokastik. Nah, kalau udah ditunjukkan seperti kayak gini, trader tidak tertutup kemungkinan dia akan sedikit balik arah naik ke atas. Dia akan sedikit bullish. Oleh karena itu saya bisa mengestimasikan bahwa dia untuk beberapa jam ke depan dia akan mencoba turun ya, biasa. Pasar Asia dibuka ya, jadi biasa. Dia mungkin kalau turun sampai di batas ini. Ya, setelah itu dia akan balik naik lagi dan tujuan pertama itu di 1.09765 dan apabila dia menembus rentang harian dia akan coba menembus ke level resisten 1 dan selanjutnya. Ya, tapi kalau menurut saya prediksi saya hari ini untuk bisa sampai titik resisten 1 itu udah alhamdulillah banget ya. Karena menurut saya dia akan cuma bergerak di sekitaran ini aja 1.09483 sampai ke level 1.09790. Itu adalah batas pergerakan harian Euro USD pada hari ini. Karena nanti setelah pasar Amerika dibuka tidak tertutup kemungkinan dia akan turun. Dia tidak tertutup kemungkinan akan turun dan mungkin dia bisa kembali lagi ke level 1.09617 di sini ya. Dia bisa kembali lagi ya. Dia bisa sekitaran sini ya. Tapi untuk bisa berubah jadi bearish itu sebenarnya tidak tertutup kemungkinan asal ada peperangan kegiatan yang luar biasa yang terjadi sehingga bisa menyebabkan pergerakan balik arah yang tadinya bullish menjadi bearish. Tapi menurut prediksi saya hari ini bullish semakin mempunyai peranan penting dari sentimen pasar yang terjadi. Oke trader, selanjutnya kita akan coba pindah ke prediksi yang lainnya ya. Kita akan coba masuk ke pound sterling uncle sam dolar. Bagaimanakah pound sterling uncle sam dolar, trader? Jadi untuk informasi pound sterling uncle sam dolar ini sangat singkat trader ya, sangat gampang dan sangat mudah. Pertama informasinya adalah penasihat Presiden Ukraina ya, hari Selasa mengatakan bahwa akhir dari perang dengan Rusia kemungkinan akan terjadi pada bulan Mei. Nah, hal ini memicu sentimen risk on pada awalnya ya. Yang berikutnya adalah kembalinya minat terhadap risiko membebani dolar Amerika yang safe haven, surga disimpan. Safe haven.
Simpan, save kan simpan, heaven kan surga kan. Jadi menyimpan surga dengan berat yang membuat pound sterling angkel saham dolar terdorong untuk kembali. Meskipun demikian, pasangan mata uang ini kelihatannya mengalami kesulitan untuk bisa mengumpulkan momentum bullish yang lebih jauh lagi ya. Jadi dia masih bergerak terus ya. Ini perang belum selesai, jadi masih ada tarik menawar tarik, orang bilang masih ada pergerakan yang akan terjadi ya. Oke. Selanjutnya adalah laporan employment Inggris keluar bervariasi namun tidak membawa banyak pengaruh ke pergerakan harga. Walaupun laporan dari nilai angka pekerja di Inggris telah keluar, tapi tidak membawa banyak pengaruh terhadap pergerakan harga dari pound sterling, angkel saham dolar. Oke, kita coba masuk ke platform trader. Sekarang kita coba masuk di platform, coba kita lihat platformnya di mana. Oke, kita masuk. Nah, seperti biasa, saya akan coba lihat dulu di sentimen. Sentimen pasar hari ini menyatakan bahwa pound sterling angkel saham dolar dia masih punya peluang bisa naik terus menembus angkasa. Ya, masih ada peluang naik terus ke atas ya. Masih berpeluang dia ya. Kalau kita lihat di sini ya. Oleh karena itu masih punya peluang ya, dan kalau kita lihat juga di indikator secara teknikal baik MACD maupun RSI, kita udah bisa lihat bahwa dia udah berusaha keluar dari zona oversold. Dia udah berusaha keluar dari zona oversold, akhirnya ini adalah titik balik untuk dia mencoba naik ya, melakukan bullish. Begitupun juga kalau di MACD ya, trader bisa lihat langsung di sini. Di sini kalau udah lihat udah jelas MACD udah titiknya udah paling terendah di sini ya, dia akan berusaha naik di sini ya. Dia akan berusaha naik ya. Ini udah momentumnya udah paling rendah di sini. Momentumnya udah yang paling terendah di sini. Jadi oleh karena itu saya masih bisa berprinsip bahwa perang sudah mulai mereda, Eropa udah mulai bergeliat lagi, pound sterling udah mulai bergeliat lagi, dolar sudah bisa diredam. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa mata uang pair pound sterling angkel saham dolar pada hari ini bullish ya. Oke, itu adalah sentimennya. Bagaimana kita lihat bicaranya naik pasangnya. Nah, trader bisa lihat. Di sini sangat jelas trader di rentang harian pada hari ini. Saya coba memberikan rentang harian itu dari poin di level 1.30307 ya sampai ke 1.30584 ya. Itu adalah rentang harian ya. Nah, dari rentang harian ini kita lihat arah pergerakannya sudah sangat jelas. Kalaupun dia bullish, trader lihat nih pola pergerakannya ya. Dia udah mencoba menembus sampai ke titik di atas ini tapi tidak jadi. Dia bermain dulu di sini. Nah, trader bisa lihat di sini di moving average ya. Nah, dia mencoba di sini ya. Nah, dia mencoba di sini. Oleh karena itu kalau prediksi saya, kalaupun dia akan mencoba naik ya, dia akan berusaha sampai naik menembus di rentang harian pertama. Tapi kalaupun dia turun trader ya, dia akan turun, taruhlah batasnya sampai di sini nih. Ya. Batasnya sampai di sini. 1.3045 ya. Nah, 1.3045 ya. Dia sekarang lagi bergerak, dia untuk mencoba menembus, kalaupun titik pergerakan bearish, dia akan coba menembus dari moving average ini ya, moving average 20 nih ya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini tekanannya lebih menguat ke bullish. Oleh karena itu, untuk masuk ke pasar Eropa nanti, saya masih bisa menilai bahwa ada penguatan sehingga mata uang pound sterling angkel saham dolar ini dia akan sedikit naik lagi. Ya, mungkin dia sampai ke titik rentang harian kita pada hari ini, titik support resisten rentang harian kita di sini 1.3058 ya. Nah, dilihat juga di sini MACD-nya udah kekuatannya udah sedikit, momentumnya udah ini ceritanya sideways ini ya, sideways. Jadi tidak tertutup kemungkinan dia akan sedikit naik ke atas, karena kalau kita lihat dari RSI pun juga sedang berusaha untuk menuju ke zona overbought ya. Dia menuju ke zona overbought. Oleh karena itu trader bisa lihat dengan seksama di sini bahwa arah pergerakannya ini masih ada punya penguatan, terutama masuk di pasar Eropa. Oleh karena itu trader bisa amati lagi. Nah, trader bisa lihat udah sangat jelas di sini nih. Dia untuk bisa menembus ini ya dia akan mencoba naik terus. Jadi kalau trader lihat di sini sudah sangat jelas. Sangat jelas arah pergerakannya di sini, bahwa kemungkinan naik dia untuk mencoba naik sampai ke titik resisten titik
acuan rentang harian titik resisten di atas ini ya. Nah, nanti untuk masalah resisten 1, resisten 2 nanti kita akan lihat ya kemudian hari. Kalaupun nanti dia sampai ke titik sini, dia mungkin agak sedikit koreksi di sini ya, baru agak naik lagi. Tapi secara garis besar kalau saya lihat ya trader ya, secara garis besar kalau saya lihat dia masih ada punya perkembangan untuk naik terus ke atas, apalagi di saat pasar Eropa mulai dibuka ya. Itu dia. Oke trader semuanya, tadi adalah pasangan mata uang pound sterling uncle saham dolar. Bagaimana kita masuk ke pasangan mata uang lainnya atau pair lainnya, aset-aset lainnya. Oke, kita coba lihat ya trader ya. Duh, hidung saya gatal ini. Artinya mau dapat duit ini ya. Oke, kita masuk ke gold. Trader semuanya. Harga emas turun tajam pada awal perdagangan sesi Amerika hari Selasa kemarin. Ya, sebenarnya dia udah dilihat turun dia itu. Kalau trader lihat prediksi saya kemarin udah jelas dia udah turun. Prediksi saya kemarin, saya mau bukan bilang apa, tapi prediksi saya kemarin, setiap prediksi saya itu tingkat keakuratannya itu 90% ke atas. Tingkat keakuratannya itu saya bisa menjamin bahwa 90% ke atas tingkat keakuratannya ya. So far 90 lebih lah ya. Oleh karena itu trader bisa melihat prediksi saya, tapi tugas seorang trader adalah tetap menganalisa kembali. Jangan pernah percaya analisa siapapun, karena analisa yang terbaik adalah analisa yang dilakukan oleh kita sendiri. Itu adalah analisa terbaik buat diri kita. Oke, kita lanjut. Harga gold turun tajam pada awal perdagangan sesi Amerika hari Selasa kemarin dengan membaiknya minat terhadap risiko para trader dan investor pada awal minggu ini. Selain itu, penurunan yang besar juga terjadi terhadap harga minyak mentah turun di bawah $100 juga merupakan faktor penting dalam arah pergerakan dari emas. Emas berjangka kontrak bulan April ini turun ke posisi 23.30 atau 1928 bla 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 per ons troy. Ya, secara keseluruhan minat terhadap risiko para trader dan investor tetap tinggi, namun ada seberkas harapan yang menekan harga minyak mentah dan harga emas jatuh dan membuat yield obligasi menjadi naik. Ya, masih ada harapan. Oke, kita lanjut. Bagaimanakah gold pada hari ini? Oke, kita lihat trader. Nah, trader kita bisa lihat di sini gold ini sebenarnya masih turun ya. Nah, trader bisa lihat ya. Sentimen pasar hari ini adalah bearish. Sentimen pasar hari ini adalah bearish. Jadi kemungkinan besar dia masih bearish, tapi kekuatan bearishnya itu tidak sekuat seperti yang kemarin ya. Tapi walaupun kalau kita lihat di sini masih ada kekuatan dia bearish ya. Dia ini trader udah bisa lihat ini, saya belum hapus ini ya. Nah, ini trader bisa lihat di sini ya. Dia masih setelah dia titik tertinggi dia akan coba turun ke bawah, dan menurut prediksi saya kalaupun dia masih tetap turun, tapi kalau hari ini menurut prediksi saya dia tidak turun sedahsyat kemarin. Tidak ya. Nah, kalaupun dia mau naik pun juga menurut saya dia akan menuju sampai di level di sini nih ya. 1936 itu menurut prediksi saya ya. Tapi untuk sekarang dia masih bergerak di level-level sebesar 1900 berapa nih ya. Coba kita lihat. Oke, 1916 ya. Dia masih bergerak sekitar situ ya. Nah, oleh karena itu kalau trader udah jelas, sangat jelas sini ya. Ini saya memberikan sedikit rentang harian dari 1913 sampai 1925. Jadi arah pergerakan dia pada hari ini cuma berkisar sekitar itu aja Pak. Kalaupun dia mau turun, kalaupun dia lebih turun lebih rendah lagi, ya mungkin nggak terlalu jauh dia. Mungkin yang serendahnya mungkin saya berkeyakinan ya bahwa mungkin 1912 lah yang paling rendah untuk hari ini ya. Karena kalau kita melihat di sini ya, dia akan berusaha sampai ke rentang harian sini, tidak tertutup kemungkinan ya. Saya biasanya seperti kayak gini, kalau dia sampai di level sini, dia akan sedikit balik arah lagi ke atas. Dia konfirmasi dulu balik arah, tapi kalaupun dia naik setingginya dia naik ya palingan sampai di 1920. Itu adalah pergerakan emas pada hari ini. Tapi saya bisa bilang bahwa pergerakan emas hari ini mungkin menurut prediksi saya 1925 terlalu tinggi, jadi 1920 sampai 1913 atau yang paling rendah mungkin 1910 sini ya. 1910. Itu adalah rentang harian atau pergerakan emas hari ini. Jadi untuk bisa mengharapkan emas turun dahsyat lagi, kalau menurut prediksi saya kayaknya dia agak sedikit istirahat di tempat dulu, menunggu momen
apakah dia akan kembalikan arah koreksi menjadi bullish ya, atau dia akan turun lagi. Tapi menurut prediksi saya, analisa saya, untuk bisa sama seperti kemarin 2000, menurut saya itu udah terlalu jauh ya, bisa sampai ke 2000 sini ya. Itu waduh, itu extra jos, harus banyak minum tuh 2 saset apa 3 saset lah gitu ya, biar lebih jerong lagi itu ya. Kalau menurut saya, karena menurut saya untuk sampai ke seperti kayak gitu masih sangat jauh ya. Belanda masih jauh untuk balik lagi. Wah, palingan sampai 2000 aja udah alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan malahan ya. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau untuk sampai 2000 lebih, waduh, kayaknya masih sangat jauh, kecuali perang habis-habisan ya, perang dunia keempat kali baru bisa naik lagi. Tapi saya masih berpikiran bahwa puncaknya udah selesai, dia akan terus menurun dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai ke 1868 dan lebih dahsyat lagi ke 1838 ya. Itu adalah puncak paling terendah ya. Dia akan berusaha turun terus, turun dan turun terus. Mungkin win-win solution adalah 1800-an ya, seperti yang dulu-dulu ya. Ya taruhlah 1888 ya, tapi untuk bisa naik lagi saya pikir tidak akan terjadi lagi untuk beberapa saat ini, atau mungkin sampai akhir tahun ini udah tidak akan terjadi lagi. Oke trader, kita lanjut terus. Sekarang kita masuk ke minyak. Bagaimanakah arah pergerakan minyak hari ini? Harga minyak anjlok ke level terendah dan hampir 3 minggu pada akhir perdagangan Selasa atau Rabu pagi hari ini, seiring dengan prospek berkurangnya permintaan China dan bertambahnya pasokan minyak ya. Di samping itu trader, penurunan harga minyak terjadi karena Rusia mengisyaratkan kemungkinan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran untuk maju, dan ketika para trader khawatir penguncian pandemi yang berkembang di Cina dapat mengurangi permintaan. Jadi antara Rusia ingin mengisyaratkan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dan pandemi COVID yang terjadi di Cina adalah salah satu penyebab terjadi penurunannya minyak pada hari kemarin dan hari ini ya. Harga minyak mentah berjangka Brent anjlok ya 6,5%, dia menjadi 99,91 per barel ya. Jadi ceritanya dia anjlok dia ya. Oke, kita lihat. Coba kita masuk ke platform sekarang, kita lihat di platform. Oke, nah kita coba lihat di platform. Oke, coba kita lihat Brent. Nah, Brent secara garis besar kita lihat di sini ya. Nah, ini dia. Ya. Hari ini setelah dia kemarin turun di titik yang paling terendah ya, hari ini minyak coba mendaki gunung ya, koreksi. Minyak hari ini saya bisa memprediksikan bahwa sentimen pasar hari ini ada sedikit terjadi koreksi. Kita bisa lihat ya dari time frame 1 hari ya, sentimen pasar pada hari ini dia mengatakan bahwa dia akan sedikit terjadi koreksi setelah kemarin penurunannya sangat dahsyat ya, sampai 99 lebih, tadi 99,1 ya. Ini ya 95,9, ditutup 98 malahan ya. 99-an lah ya dia tutup kemarin ya. Nah, oke, ini adalah minyak Brent ya. Bagaimanakah hari ini pergerakan minyak ya? Saya udah bilang bahwa tendensinya itu dia akan sedikit naik ya, dia akan sedikit bullish. Oleh karena itu sabar, saya lihat ini dulu. Naik dulu. Oke. Nah, besarin dulu deh. Oke. Nah, trader bisa lihat dari sini rentang harian di 99,76 sampai ke 101, karena hari ini dia udah coba menembus 101 ya, dia udah mencoba menembus 101 walaupun dia masih tetap bermain di bawah itu ya. Dia masih tetap bergerak di bawah itu, sempat dia sampai ke berapa nih? Ya masih ada 101 lah ya, 101. Sekarang dia udah berada di posisi 100 ya. Kemarin dia turun ke posisi 99, turun ke bawah ya, posisi bawah 100 ya. Sekarang nih dia posisi sekarang seperti kayak gini. Kalau menurut prediksi saya, kalaupun dia turun terendah hari ini, tetap dia masih berada di level 100 ke atas ya. Untuk bisa turun sampai ke bawah ini menurut saya masih sangat sulit ya. Oleh karena itu kalau prediksi saya hari ini minyak itu dia bergerak antara 99 sampai 101. Oleh karena itu kalaupun dia akan turun terus ya, mungkin
Level 100.14 adalah level yang paling bisa diharapkan. Tapi ingat trader, pada hari ini ada informasi berita tentang pasokan minyak juga ya. Nanti kalau nggak salah jam 10 malam. Nah, apakah dia mempengaruhi arah pergerakan ini Brent? Kita akan lihat. Tapi prinsipnya harga minyak ini tidak terlalu banyak turun ya. Nah, kalau kita lihat juga di pergerakan di sini ya, oke, sudah terjadi titik persilangan, perselingkuhan di sini, mungkin dia akan sedikit agak turun ya sampai ke level sini. Ya, tapi secara garis besar saya bilang bahwa hari ini terjadi koreksi, jadi pergerakannya itu ya tidak orang bilang bearish yang kuat atau bullish yang kuat, tapi terjadinya sideways pada hari ini. Oleh karena itu menurut saya ya minyak cuma berputar sekitar ini aja ya. Trader bisa lihat ini adalah analisa yang terjadi pada minyak ya. Trader gini, tugas orang trader adalah trading. Banyak sekali pair yang bisa ditradingkan. Kalau misalnya minyak punya prospek tidak bagus buat trading, ngapain juga trading? Trading kan cari profit Bapak Ibu. Ada momen yang pas buat trading ya ditradingkan, tapi kalau seumpamanya pasar seperti kayak gini, jangan memaksakan diri ya, jangan memaksakan diri. Nah, oleh karena itu trader bisa lihat ya. Oke, selanjutnya trader kita akan lihat lagi. Kita akan lanjut. Waduh, trader sabar, saya pasang ini dulu, sabar, saya mohon maaf, saya pasang ini dulu trader. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan masuk ke yang lainnya. Kita akan masuk ke aset lainnya, kripto. Nah, kalau kripto ini udah ketahuan. Harga Bitcoin beberapa kripto jajaran teratas ya, kita bisa lihat di sini terlihat mengalami pergerakan yang beragam, namun mayoritas kripto menguat pada perdagangan hari ini. Berdasarkan dari Coin Market Cap Rabu ini, kripto Bitcoin menguat sebesar 1,89% dalam 24 jam terakhir ini. Dan pada saat ini, 1 jam yang lalu, harga Bitcoin berada di level 39.186,2 USD Uncle Sam dolar ya, 39.000 ceritanya ya. Dari awal kan saya udah bilang dia itu bermain cuma sekitaran 38, 39, 40. Kemarin sempat menembus 41 ya, tapi kekuatannya dia nggak kuat lagi, dia balik lagi ke 39. Jadi sebenarnya gampang banget analisa kripto. Kan dari awal saya udah bilang bahwa kripto ini tidak sama seperti dulu. Kripto ini sudah kepalanya udah dipegang oleh Uncle Sam, oleh Amerika. Ya, apalagi kemarin waktu masalah peperangan, Rusia ingin mencoba pembayaran lewat kripto. Uncle Sam Biden bikin undang-undang supaya kripto ini harus dipegang. Ya, makanya harga kripto ini pergerakannya udah sama seperti informasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Jadi pergerakannya udah tidak seliar dulu ya. Kripto sekarang udah prinsipnya pergerakannya udah sama seperti news-news yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Jadi udah, oleh karena itu kalau yang ada bilang bahwa kripto jadi 100.000 per dolar ya, 100.000 per dolar, waduh, itu sampai kita terbang ke Mars itu baru bisa seperti kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke platform. Kita coba lihat platform, ya sudah jelas. Kripto hari ini ya, dia sempat bukan kemarin malah nih ya, dia udah menguat malahan kemarin sampai 41 ya, hari ini ya. Dia turun terus ya. Dia turun sampai ke level yang paling terendah tadi berapa ini? 39 ya. Nah, malahan sekarang dia lebih turun lagi ke 39.122. Ya, harian kita pada hari ini dari 38 sampai 41 ya, arah pergerakannya ya, dia udah menembus ya. Saya udah bilang bahwa dia akan bergeraknya dari 38 sampai 40. Tapi kalau dia bisa menembus 40, dia naik ke 42. Dan ramalan saya itu terbukti ya. Waduh, ramalan saya udah kayak ahli nujum juga saya ya. Nah, oke, kita coba lihat di sini. Nah, di sini udah sangat jelas trader, kalaupun dia naik, mau naiknya seberapa sih? Dia akan coba menaik menembus 39.264 trader. Kalau dia udah bisa menembus itu, oke, dia bisa naik terus. Tapi dia akan bermain-main cuma di sekitaran ini aja. 39 sampai 38. Hari ini dia cuma bermain sekitar sini aja trader. Untuk sementara ini dia bermain cuma sekitar ini. Ya, dari 38 sampai 39. Ya, dia tidak. Nanti kalau memang dia udah menembus titik 39.264 ini, kalau dia punya kekuatan ya, dia akan mencoba naik terus ya, mungkin taruhlah 39.500-an lah. Luar biasa banget udah kalau sampai ke 39.600 ya. Tapi kalau menurut saya dia akan mencoba untuk berinteraksi di posisi 39.264.
Ya, kalau dia udah bisa naik, ya dia bisa naik terus. Tapi menurut prediksi saya, malahan menurut saya, tidak tertutup kemungkinan dia akan turun. Mungkin dia bisa sampai ke 38 di rentang harian pada hari ini 38.837 ya. Ya. Mungkin dia bisa sampai di situ. Dia tidak tertutup kemungkinan situ karena kalau kita lihat di sini juga ya momentumnya udah turun. Area RSI-nya juga kemungkinan besar ada turun. Jadi kemungkinan besar dia akan bergerak cuma di sekitar-sekitar itu aja. Oleh karena itu tugasnya trader untuk mengambil posisi di tempat mana yang paling jelas untuk trader open posisi. Saya bisa bilang seperti kayak gini, tapi kan pergerakan 1 jam lagi kan udah lain. Tapi saya memprediksikan pergerakannya di sekitaran sini-sini aja. Tugasnya trader untuk mengambil posisi berdasarkan analisa dari seorang trader, analisa dari Bapak Ibu semuanya. Itulah tugas seorang trader. Tugas saya memberikan analisa, tapi untuk menyimpulkan atau untuk lebih bikin analisa itu lebih luar biasa lagi, itu adalah tugas dari trader, dari Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. Oke trader, saya pikir sekarang kita masuk di acara di informasi berikutnya. Oke, kita udah tinggalkan kripto, kita cuma masuk di kalender ekonomi. Trader bisa lihat kalender ekonomi, hati-hati nih pada pukul 19.30 nih, ada retailnya nih. Ini tidak tertutup kemungkinan, kalau ini sebelumnya 3, ini berkurang, kalau tidak tertutup kemungkinan terjadi penguatan terhadap mata uang ini ya. Nah, dan jangan lupa juga nanti pada pukul 21.30 ya. 21.30 akan ada informasi tentang inventaris minyak mentah ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini di 19.30 hati-hati, biasanya kalau seperti kayak gini malahan bikin dolar menguat malahan ya. Nah, oleh karena itu nanti trader bisa lihat lagi informasinya, baca lagi, analisa lagi. Pada prinsipnya pada jam ini ya tidak tertutup kemungkinan dolar akan menguat sehingga akan menekan terhadap pergerakan dari uncle sum dolar atau mata-mata uang lainnya, pair lainnya yang mempunyai korelasi dengan uncle sum dolar ya. Oke trader. Informasi selanjutnya trader, saya cuma mau kasih sedikit informasi ya. Oke. Saya sedikit mau kasih informasi sahabat trader ya. Saya coba memberikan sedikit informasi buat trader. Waduh, mana pula ini? Sahabat trader, saya coba memberikan sedikit informasi buat trader, sabar. Oke, ya, saya balik dulu ke sini. Waduh, ini nggak ada ini informasinya. Sahabat trader, kita lihat dulu ini. Nah, oke. Oke trader, kita masuk ke sini dulu. Selanjutnya trader, ya, trader bisa lihat informasi untuk website kita. Kalau punya waktu dan kesempatan silakan masuk di website kita. Alamatnya udah jelas. Ini id.e-market.co. Silakan mendaftar. Kalau ada waktu dan kesempatan juga ikutlah kontes trading harian Rally Indonesia tahun 2022. Menangkan hadiah sebesar 100.000 ya. US dollar. Nah, trader bisa lihat, samping itu juga trader bisa lihat ini ada kalender ekonomi punya kita. Dan trader kalau ada waktu dan kesempatan, ya, kalau trader punya waktu dan kesempatan, trader bisa melihat juga Telegram punya kita. Masuk di Telegram punya kita di ini, amarket_Indonesia. Tambahkan di sana karena di sana informasi-informasi terkini, terupdate, terpercaya dan sangat orang bilang sangat luar biasa buat trader semuanya. Dan trader jangan lupa ya, silakan subscribe channel YouTube Amarket Indonesia. Video-video saya ada semuanya di sana, informasi terkini, terbaru, terupdate semuanya ada dengan jelas sana. Dan saya berharap semoga trader bisa terus bersama kami ya, melangkah bersama kami, melangkah bersama market. Dan jangan lupa selalu akan ada informasi-informasi yang akan saya berikan buat kita semuanya ya. Oke trader semuanya, kita sudah berada di akhir acara ini ya. Kita udah berada di akhir acara ini ya. Saya berharap semoga prediksi
analisa trading kita ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelumnya saya mau mengundurkan diri, saya berharap kiranya apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam sukses, salam profit untuk kita semuanya.